barang lagi bersama kami. Udah lama nggak nge-vlog ya. Halo, Balik lagi bareng kita di 3D Official. Official. Nah, oke nih guys, sekarang kita berada. Gas LPG. Guys, Oke nih guys, sekarang kita nih sedang berada di coffee shop di daerah Kampung Makassar ya. Nama coffee shopnya Jalan Kerja Bakti. Jalan Kerja Bakti. Nama coffee shopnya Coffee Shop Start Sen. Ya, kita juga sih sebenarnya coffee shop ini udah lama ya, udah lama ada ya. Udah lama ada, tapi kayak kita baru kesini gitu. Kita penasaran aja sih, maksudnya kita baru hari ini perdana kesini. Dan ternyata dalamnya itu gede. Luas banget. Dari luar itu kelihatannya kecil, ternyata di dalam luas. Dia ada 3 bagian, ada bagian rooftop, bagian smoking area dan no smoking. Iya. Dan di sini sih dia lebih yang ke menunya tuh menunya coffee shop sama 99 aja Coffee ya. dan non coffee ya. Ini Kopi dan shop cuma ya. minuman aja sih. Kopi dan non kopi sama satu lagi french fries. Minuman Sebenarnya aja ada. cuma french fries aja. Untuk saat ini. Bukan yang nggak ada kali. Untuk Dulu saat ada. ini. Belum. Iya. Oke. Coba deh. Kalau kata gue tempatnya sih nyaman buat kongko ya, Karena sepi nongkrong. Tempatnya nyaman sih. Karena Mbak kesini siang. Iya. Coba kalau Jadi malam. sepi. Apa mungkin karena PPKM kali ya? Iya, Jadi kalau agak PPKM sepi. ini kan jadi 50% ya. Dan kita juga di sini kita mau melalui proses juga ya. Kita sebelum kita syuting kita swab dulu sih ya. Hasilnya alhamdulillah udah negatif semua. Kita belum dapat semua. Dan untuk episode kali ini Agak beda. agak beda dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita tuh ngonten makanan dan nge-review tempat-tempat, dan sekarang lebih tepatnya sih kontennya lebih yang sharing pengalaman sih, habis sharing pengalaman dan berbagi cerita tentang Pengalaman. pejuang garis satu. Nah, siapa yang mau berbagi pengalaman ya kebetulan sahabat-sahabat gue ini yang bertiga ini, dan mereka sebelumnya mengalami reaktif gitu. Jadi kita bertiga ini udah pernah positif. Intinya udah pernah positif. Udah pernah positif dan sekarang udah negatif semua. Nah, Alhamdulillah. sekarang di sini makanya kita mau berbagi pengalaman, sharing kali ya. Sama aja, sharing Sama itu aja. berbagi pengalaman. Oke. Nah, kebetulan nih mereka bertiga ini nih kena itu lagi saat pandeminya itu lagi ganas-ganasnya, lagi banyak-banyaknya. Kebetulan tiga sahabat gue ini mereka terpapar lah, salah satu dari pejuang-pejuang negatif yang di luar sana. Sekarang gue pengen bertanya sama mereka nih, selama mereka isoman itu apa aja sih yang mereka alami dan apa aja sih yang mereka lakuin. Gitu. Dan mereka kalian bersedia kan berbagi pengalaman di sini kan? Ya, mungkin disebutin dulu nih siapa yang pertama kali sakit. Tapi dari yang tertua alumni dulu kali ya. Iya, yang paling pertama sakit ini dia. Iya, kita jadi gitu ya guys. Jadi ini kita nih ada urut-urutannya. Jadi di sini nih nggak langsung brok semuanya kena. Jadi itu ada yang Jadi ya. pertama, kedua dan ketiga gitu kan. Kita berbagi cerita dari yang pertama dulu aja ya. Yang pertama tuh dari Upi. Nah, Bila bisa berbagi cerita di sini ya, tuh selama lu isoman itu apa yang lo alami dan gejala-gejala apa dan bermula dari mana gitu. Kalau gue kemarin, kalau gue nggak salah inget, gue awal Juni ya. Awal Juni atau sekitaran di atas tanggal 56 lah tuh, Juni kan tuh ya. Gue juga nggak tahu dari mana, gue juga orang yang nggak keluar sekali keluar pun kita cuma ketemu cuma makan itu doang kan ya terakhir seingat gue. Habis itu gue yang emang nggak pernah keluar juga, paling di rumah aja. Sepedahan doang paling. Udah itu aja sih. Cuman awal mulanya kena itu taunya karena nyokap gue sih sebenarnya batuk dulu. Nyokap batuk di rumah, terus adik gue khawatir dan panik segala macam, jadi disuruh lah buat antigen kan. Karena orang tua mikirnya Karena ya. mikirnya orang tua batuk udah lebih dari 3 hari nyokap gue batuk. Ternyata pas antigen itu gue di rumah berlima.
antigen di rumah berlima, yang positif ternyata gue sama nyokap gue Aja ya. Yang terus yang lainnya enggak? Yang lain negatif tuh, udah langsung isoman. Itu kebetulan hari Minggu isoman, dapat jadwal PCR di hari Selasa, keluar hasilnya di hari Kamis kalau nggak salah. Kamis emang positif. Ya udah, jadi gua di rumah isoman, dan yang lain karena kan sekarang kalau dari puskesmas dan segala macam, kalau ada anggota keluarga yang positif kan semuanya harus di PCR juga kan di puskesmas. Nah, hari Jumat PCR tuh yang lain, kakak gue, adik gue yang sebelumnya negatif ternyata kena juga pas keluar hasilnya di hari Senin positif juga. Akhirnya gue di rumah semuanya isoman lah tuh. Nah, semua positif keluar, enggak ada yang kecuali keponakan gue satu yang masih umur 8 tahun, dia negatif sendiri. Oh, justru yang kecil ya, justru yang kecil yang ini negatif mungkin ya. kuat ya. Terus siapa si Al? Si Al. Si Al nonton. Si Al nonton. Al the best. Oh, gitu ya. Kalau untuk isomannya sendiri sih, ya udah di rumah isoman, pagi kegiatan rutinnya cuma berjemur, minum vitamin, udah itu aja sih, nggak ada. Oh, gue juga OTG sih sebenarnya, gue nggak ada gejala apa-apa. Oh, jadi ternyata lo OTG, jadi lo nggak, awalnya lo nggak ngerasain lo ada gejala-gejala kesana ya? Demam doang sih. Demam doang. Pas itu. Termasuk. Masuk dong. Itu termasuk. Bukan oke gitu. Gue bukan OTG nah. Kalau OTG nggak punya apa-apa, tapi dia nyebarin virus. Oh gitu. Oh enggak. Kayak ini nih. Iya, gue demam sama ngilu doang sih badan gue. Ngilu itu masuk salah satu Cuma gejala ya? sehari doang itu. Cuma sehari. Demam setelahnya sih enggak, biasa aja. Nah, gue dengar nih kita punya kita sedihnya sih, ya lebih tepatnya kabar duka. Jangan dengar-dengar. Ini teman lu. Oh iya. Oke. Kesannya kan gak tahu. Teman lu nggak tahu. Nah, kebetulan nih di grup nih kita ada kabar Grup duka apaan tuh? sih Grup di apa grup kita, grup manajemen 3D official ya. Nah, di Sama situ- tim ya. Nah, sama tim. Nah, di situ jam 3 jam 2-an sih Dini hari. dini hari ya. Ya, kebetulan kita kehilangan sosok seorang ibu. Itu ya ibunya Upi. Kuat ya. Sudah. Tadinya gue gemes. Tahu. Nah, terus bukannya gue dengar sih, Ti, Gue yang ngabarin. kita dapat kabar tuh jam 3 pagi tuh 2. kalau jam Antara 2 sampai jam 2 3 pagi. ini pagi tuh kita dapat kabar kalau nyokapnya Upi kelewat. Itu kalau dia dipanggil sama Maha Puasa gitu kayak dan SUI. Di situ kita jujur shock antara percaya dan tidak percaya gitu kan. Yang pertama lihat sih si Pian. Jadi dia nelponin kita berdua. Jadi malam-malam itu untungnya handphone tahu. gue juga ada di deket kuping gue. Intinya gue sama Jo kayak langsung sadar bangun. Langsung bangun gitu kan, ternyata nyokapnya Upi udah nggak ada gitu. Karena nanti dia ini kan udah COVID, sebenarnya udah lama gitu dia cerita. Udah dong 3 hari. Baru ketahuan Hari keempat hari ya? ketiga. Cuma Hari ketiga. dia cerita dokternya katanya Datang ini ketahuan. udah lama nih sebenarnya gitu. Heeh. Dia ceritanya kayak gitu. Jadi ya, oh ya udah sih kita juga mau ngeliat juga gimana gitu kan, karena kan masih positif. Tapi awalnya tuh nyokap punya penyakit bawaan atau gimana sih? Sebenarnya nyokap memang ada diabetes. Oh dia ada. Oh, hipertensi, sorry. Berarti emang ada bawaan. Ada bawaan. Udah tinggi ya. Heeh. Jadi hari Senin positif. Mungkin kalau orang tua ketahuan positif itu langsung ngedrop kali ya. Jadi imunnya mungkin Pikiran. langsung turun ke pikiran. Even berjemur pun dia nggak mau. Kepikirannya mungkin kayak lebih ke bukan ke diri dia sendiri tapi ke anak-anaknya Ke juga anak-anaknya. kali ya, cucunya Takut gitu cucu. ya. Anak semuanya pasti. Tetangga juga kayaknya Betul. kalau orang-orang tua kayak gitu kan berjemur pun nyokap gua nggak mau, imun turun segala macem.
cuman yang emang nggak ada kayak sesak napas atau Oh nggak ada. gimana tuh di hari Di hari sampai pertama awal-awal nggak dari ya? hari Minggu sampai Selasa tuh nggak ada. Nah di Itu kondisinya baik-baik aja. baik-baik aja, Normal semua ya? normal. Cuma emang kalau dari nafsu makan emang udah berkurang kayaknya, tapi nggak mau. Nah Rabu malam itu baru seseknya di Rabu malam Jam berapa tuh? jam 12-an deh ingat gue, jam 12-an. Awalnya kenapa kita nggak bawa ke rumah sakit karena memang kan nggak ada Nggak ada gejala atau macam-macam. yang menunjukkan ini harus butuh perawatan nih, nggak ada nih karena kan memang biasa-biasa aja kan. Ya udah, jadi kita nggak bawa ke rumah sakit. Nah di hari Rabu malam nyokap gue itu sesak napas, udah telepon dokter segala macem, emang udah jalannya kayak gitu kan ya, dokter yang juga telat datang. Ya udah nggak ada nyokap. Terus di makamnya dekat-dekat situ juga atau? Karena sesuai instruksi dan protokol kesehatan segala macam tuh ya, di Rorotan Cilincing di makamnya. Rorotan. Yang yang lama buat itu ya. apa namanya? Buat Buat COVID ya. khusus COVID. Tapi dia prosesnya itu lama nggak mas ya, dari after udah Boleh. meninggal tuh langsung di makamnya itu lama nggak didiemin dulu di rumah atau Enggak, gimana? jadi kemarin pas nyokap gue meninggal jam 1 ke setengah jam 1-an deh, inget gue pas jam setengah 2 gitu. Dini hari ya? Dini hari lapor puskesmas segala macam kan, makamnya juga harus pakai protokol COVID gitu ya. Yang dibungkus-bungkus itu. Iya. Nah kebetulan kita dapet jatah itu dijemputnya jam 4 sore. Urutan kelima apa ke-7 gitu? Oh 10 ya? Ke-10 untuk semua mobil ambulansnya itu, karena kita juga bingung kan kalau bisa aja sih mungkin sewa ambulans pribadi atau yang emang bayar sendiri gitu, tapi nggak ngerti, gue nggak kepikiran sampai ke sana kan ya udah dibilangnya ikutin aja kayak gini, ya udah kan kita ikutin. Akhirnya dapetnya urutan di 10 di jam 4 sore itu. Di jam 4 sore itu nyokap gue sih cuma dibersihin tayamumin aja sih, kebetulan sama gue yang ngurus sama adik gue kan tuh, karena orang dari luar juga nggak berani kan buat mandiin segala macem. Nah jadi gue sih sebenarnya nggak lihat pasti pas dibungkus dan dimasukin peti, kan gue nggak kuat jujur. Jadi setahu gue itu setelah gue bersihin, dijemput jam orang puskesmas datang jam 4 sama yang sholatin segala macam, dibungkus plastik. Habis dibungkus plastik itu ya udah disolatin di rumah pakai peti, langsung deh dimakaminnya. Baru masuk tanah itu habis Isya kalau nggak salah, sampai sana. Nah, dia ngantri dulu ya di sananya juga. Karena kondisi pada saat itu COVID memang Lagi lagi rame, tinggi-tingginya. iya lagi rame. Kebetulan kenapa gue isoman karena gue nggak ada gejala nggak ada gejala parah Parah. juga, dan kebetulan Wisma Atlet lagi penuh-penuh Iya, tuh, penuh banget itu. Yang berita waktu itu lagi Iya, lagi parah-parahnya. Nah, jadi UPI nggak di-endorse sama Coba. COVID waktu itu. Yang sampai waktu itu di Bekasi ya, yang sampai keluar yang pas pasiennya itu ya. Iya, benar. Itu lagi parah banget. Dan gue juga mikir kalaupun emang di Wisma Atlet yang ada gue makin sakit kan, karena Ngeliat banyak orang sakit ya. banyak orang sakit, mendingan gue di rumah aja. Walaupun jadinya yang sebelumnya tadinya negatif tuh kakak sama adek gue akhirnya jadi nular juga tuh, jadi positif. Oh sekeluarga Karena jadinya. Sekeluarga karena Iya. serumah. Walaupun kamar mandi udah pisah dan segala macam, kayaknya tetap Kena ya. agak susah juga ya. Iya, karena dia satu atap kali ya, Satu karena satu atap Iya. dan virusnya itu berkeliling di situ aja. Jadi mau nggak mau ya pasti yang Iya, satu iya. keluarga akan kena juga. Nah, gimana juga kan pasti ngurusin seorang ibu gitu kan. Ya Mau udah nggak mau lah kalau ya. udah kayak gitu mah kita nggak Nggak mikirin mikirin. kita Bakalan kena positif atau atau negatif ya. Iya. Kalau ada masalah ibu ya udahlah gitu kan. Nah terus setelah kayak gini tuh merasa ada perbedaan antara setelah sang lo udah negatif kan, maksudnya ada perbedaan dalam diri lo nggak, dalam terutama adalah setelah kehilangan dari nyokap ya, apa yang lo alami gitu? Untuk sampai positif gue juga lebih dari 2 minggu kalau nggak salah ya, karena Oh 2 minggu ya lo? sebenarnya mungkin karena gue nggak ngerasain apa-apa setelah si anosmia. Gue semingguan nih kalau nggak salah tuh. Seminggu. Setelah itu biasa aja, cuman gue karena nunggu sebenarnya kan mundur tuh yang kakak sama adik gue kan positif
negatifnya itu selisihnya jeda 3-4 hari tuh. Jadi gue pun pas tes lagi buat mastiin negatif itu jadi lebih dari 2 mingguan kalau nggak salah. Padahal mah intinya lo Sebenarnya udah negatif ya. Mungkin, tapi gue nunggu mereka 2 minggu nih dulu pas biar sekalian. Kayaknya hampir 3 minggu deh gue. Gue di tanggal 29 Juni kalau nggak salah gue negatif. Oke, jadi lo jadi selama lo reaksi tuh sekitar 3 mingguan. 3 mingguan gue isoman di rumah. Isoman di rumah. Terus kalau Jo gimana? Nah kalau gua sama Hafiz ini deketan, jadi sekitar 4-5 harian gitu. Ininya apa sih namanya? Sakitnya. Jadi Kayak semingguan deh Jo pas. salah satu dari tim kita itu ada yang kena duluan sebenarnya, cuman dia nggak ngomong. OTG mungkin dia ya? Bukan OTG, dia pernah ini juga. Dia apa sih namanya? sakit, Dia cuman sakit, pernah nggak aware kali ya ke dirinya. pernah ini juga, apa sih namanya, anosmia juga. Cuman dia nggak pernah bilang sama kita. Bilangnya pas kita kena. Bilangnya pas kita kena. Nah, Terus? udah gitu kebetulan gimana ya? Kesel juga sih kita ya. Kita juga deket-deket dia gitu kan, apa segala macam. Deket-deket sih enggak. Kalau deket-deket Iya, begini, ngobrol begini. Ya ngobrol begini kan juga kan nggak 1 meter kita waktu itu. Ya udah, habis itu Temennya. gue paling malamnya sakit, demam sama nyeri sama kayak si Upi tadi. 3 hari kemudian anosmia itu selama 5 hari. Habis itu udah kayak biasa lagi. Gue 2 minggu isomannya. Isoman 2 minggu. Itu pertengahan Juni ya, nggak jauh Juli. dari gue kan. Pokoknya awal demam itu tanggal 9. Gue udah positif ya, gue udah negatif. Lo udah negatif jauh. Tapi gue udah dapet ini dari lu, gue jangan dari lu. Pi, lu kalau misalkan isoman ngapain lagi gini. Dia nanya-nanya ke Udah dia feeling duluan. ya? Tapi lo sempat kehilangan indera penciuman sama rasa nggak? Iya kan, itu tadi anosmia. Oh, itu kan itu ya? Iya. Oh maaf guys, gak lo. Itu anosmia namanya. Oh, itu berapa lama tuh? Itu 5 hari. 5 hari. Waktu itu tahunya karena lagi bangun tidur kan biasanya boker pagi gitu. Boker pagi, kok pagi-pagi nggak ada bau apa-apa gitu. Gue boker aja nggak ada baunya sama sekali gitu kan, bingung kan. Alamak. Itu malah awal-awal ya. Awal-awal. Awal-awal. Setelah lu demam malah ya. Iya. Fix nih dulu sakit gitu. Fix sakit tuh di situ pas lagi demam. Abis demamnya itu justru gue masih kayak keluar gitu. Gue kira cuma kayak masuk angin biasa. Gue masih kayak keluar beli makan gitu, masih tetap biasa. Nah habis itu gue mandi pakai sabun. Ini sabun tuh juga nggak wangi. Ya udah. Habis itu gue baru dah tuh gue kasih tau nyokap gue pas segala macam, baru gue swab ternyata positif. Swab itu swab lo mandiri maksudnya di rumah atau lo ke Swab antigen ke apa sih namanya, klinik. Oh, klinik. Dan Di akhirnya ternyata Tiara ya. Di Tiara ya. Itulah dan lo pokoknya. tes itu lo hasilnya positif. Nah terus dari hasil itu? Dari hasil itu gue langsung kasih tahu ke semuanya. Kalau gue sih emang nggak mau diem ya orangnya ya. Jadi kayak ke mereka juga ngabarin, ke orang tua gue ngabarin, di story pun gue ngabarin. Jadi teman-teman gue juga tahu kalau gue lagi isoman gitu kan. Jadi jangan ketemu gue dulu, maksud gue gitu. Nah, terus habis itu lo langsung dari lo hasil negatif nih positif. Terus itu berapa lama lo ternyata lo negatif? Itu selama 14 hari gue isoman. Setelah 14 hari ke-16 16 atau 17? Hari ke-17 ya. Hari ke-17 gue PCR lagi. Itu PCR ya, bukan antigen, PCR. Negatif. Itu negatif udah. Itu negatif. Nah dari situ gue juga udah bebas lah istilahnya. Jadi udah bisa ketemu orang lagi. Oke, itu kita dari si Jo, kan dari sahabat kita Hafiz. Nah kalau lo gimana ya Pak? Apa yang lo alamin dan lo rasakan? Dan kebetulan kan ada antara kita mungkin lo yang agak big size ya badannya tuh ada ngaruh nggak? Iya, kemarin gue pun pas lagi dia positif gue kayak takutnya dia kan ini kan nggak usah dipungkiri ya, obesitas ini namanya ya. Kan takutnya kan ada kayak resikonya lebih tinggi ya. Makanya ini yang gue takutin ini, Ndut lu jaga makanan gini gitu. Nah, coba ceritain gimana ceritanya? Justru kalau gue nih kena, nggak tahu sih ya, gue kena itu memang karena penularan atau karena apa namanya virus kan kita nggak tahu ya ada di mana. Nah itu gue kena after vaksin malah, tapi emang banyak ya orang yang kena after vaksin. Nah itu gue vaksin di tanggal 15 di hari Kamis, 17 gue masih oke aja.
karena gue mengikuti petunjuk dari si perawat yang saat itu vaksin gue. Katanya setelah 3 jam minum obat penurun panas. Nah udah tuh gue minum, terus gue juga minum kelapa hijau. Tapi yang namanya udah digariskan ya, gue harus sakit. Udah tuh nggak ke demam atau nggak ke apa sih, cuman gue kayak feeling nggak enak aja gitu. Terus kebetulan orang gue masih seger kok. Senin itu dengan niat baik gue, hari Jumat kan gue WFH kebetulan. Nah jadi after vaksin di Kamis itu gue kebetulan hari Jumat WFH. Jadi emang gue nggak berkegiatan, jadi gue banyak istirahat sebenarnya intinya. Nah itu gue biasa-biasa aja, gue juga masih keluar kok beli seblak, beli apa-apa gitu. Ya, seblak gitu. Yang seger-seger intinya, seblak segala macam. Sabtu pun gue makan masih normal, masih ada rasa, masih nafsu. Minggu pun, Yang nafsu yang lain tuh. nafsu banget. Kumpul-kumpul. Nah, minggu sore baru kayak hilang penciuman. Oke. Pas nyium apa tuh? Biasa kan kita nih pakai plosa di liga nih. Plosa endorse kita dong. Buat hidung mampet pakai pulsa. Iya, kita tuh pas kemana-mana selalu bawa plosa. Nah, gue pas nyium plosa, kok baunya gini? Nyium kayu putih, kok seragam nih wanginya. Terus gue ke kamar mandi lah. Kebetulan gue pakai sabunnya wangi, sabun apa tuh? Sabun facial wash Safi kan wangi banget ya. Gue cium nggak ada. Gue paksain, kan, kalau iya. gitu kan mandi nggak ada bau apa-apa. Gue paksain tuh sampai nempel ke hidung. Kok nggak ada ya? Tapi gue tetap fit, badan gue fit, gue tetap seger. Dan karena gue nggak mau memberikan virus ke orang lain, dan gue aware juga ke diri gue sendiri. Terus masih ada nyokap bokap ya? Nyokap ada Kalau orang masih tua, serumah. Iya masih tuh. ada orang tua gue, terus juga ada, dan gue juga mesti ngantor di hari Senin. Tapi gue bilang nih sama atasan gue, saya swab dulu, minta swab dulu ini ya. Ya udah gue swab, ada antigen dulu. Nah itu reaktif. Tapi pas swab antigen hari Senin, lanjut PCR 2 jam kemudian di kantor gue. Nah itu tapi gue kondisinya masih fit, cuman emang setelah tahu positif gue jadi lemes, mungkin imun gue turun ya, pikiran. Tingkat stres gue mungkin jadi ada gitu, dari nggak ada jadi ada. Nah di situ gue gergetan kan ya, hilang rasa, makan nggak ada rasa. Udah gitu bertepatan sama Idul Adha yang makan enak, ini nggak ada rasa sama sekali. Disayangkan sih malah masalah makanannya ya. Lagi nggak ada rasa itu emang emang ini tau, lu makan Flat banget. pakai rendang itu kayak makan bubur. Tapi- Bubur nggak pakai bumbu ya. Pokoknya seragam aja rasanya, Seragam, semuanya udah sama. begitu. Tapi nafsu makan masih Ada. ada. Kalau gue memang suges harus ada makan. Nasi padang satu masih habis, Masih cuman ya? rasanya doang itu yang kagak ada. Berarti pengaruh nafsu makan nggak ngaruh ya? Kalau Iya. nafsu makan sih sebenarnya ke diri kita sendiri. Uh-uh. Kalau kita memang sugesnya, kita udah ucap, aduh nggak nafsu makan, pasti Tuhan ngasih lo nggak bakal nafsu makan. Tapi kalau lo emang lo tekad buat sembuh, lo harus lawan penyakit itu, lo mau makan apa aja juga lo hantam pasti. Karena beda sama sakit biasa. Kalau sakit biasa mulut pahit, makan nggak enak. Ini mulut cuma nggak ada rasa doang. Jeruk yang asam aja kita makan biasa doang. Iya. Tapi kalau gue asin banget tau. Bukan yang nggak ada rasa, tapi gue Even asin banget. gue makan gado-gado, bokap beli gado-gado karena kan itu banyak sayur ya. Tapi udah dipisahin tuh buat gue. Dia kalau makan gado-gado super pedes gitu. Ini gue nggak ngerasain apa-apa. Tapi berkeringat. Enggak ada rasa sama sekali. Nggak ada rasa Itu sama hilang sekali. semuanya. Hilang. Dicabut indera penciuman kita sama Masya Allah itu, Itu enak banget. itu Allah baru cabut nikmat kita rasa, satu nikmat aja ya. Itu Itu, kayaknya dunia udah hilang udah. semua. Minum kopi, minum teh, makan rendang, lu makan yang enak-enak. Katanya kan kalau COVID itu makan yang enak-enak, biarin sama aja kagak ada rasanya. Buat menggugah selera mungkin ya, tapi ya Jadi yang menggugah di mata doang, di mata bagus nih, pasti cobain. Kalau begitu doang rasanya gitu. tapi harus habis. Kalau lu gitu. berapa lama? Ya sebenarnya gue mungkin ya kalau dari dunia medis gue sama nih kayak mereka 14 hari ya. 14 hari.
Tapi memang gue mungkin stres, mungkin tingkat stres gue lebih tinggi, jadi gue kemarin memang diminta dokter untuk istirahat lebih lama lagi gitu. Tapi alhamdulillah. Tapi lo sempat ngalamin kayak asma, apa gitu Pak? Ya, Nah, kita alhamdulillah enggak. bertiga alhamdulillah nggak ada ngalamin kayak gitu. Karena memang kita bertiga nih, berempat dan tim juga di grup tuh selalu kabar-kabaran. Update tiap hari selalu nanya lu gimana kabarnya. Gimana gitu. Jadi emang nggak kesepian banget. Terus ditemenin someone. Oke, Sama itu juga, kan? itu salah satu penambah imun yang kedua ya. Itu imun buster banget kan. Nah, oke nih, sekarang kita ada masuk dia. Pas kalau negatif nih. Ada suara ondel-ondel nih. Terus Oke, pas kalau kalian pada negatif nih kan gitu. Itu ada dampak dari lingkungan sekitar kah, atau dari keluarga atau dari saudara-saudara tuh ada dampaknya nggak? Atau ya udah gitu atau gimana? Pas positif kali. Enggak, maksudnya kan dia Pas after pas setelah kalian mungkin positif. kalau Upi negatif. nggak ada reaksi apa karena dia sekeluarga kan. Enggak, mungkin kayak misalnya dari Saudara gitu. Saudara. lingkungan sekitar rumah, tetangga gitu kan, kadang ada yang dikucilkan, ini bekas itu ini pas bekas ini. positif. Itu pas Makanya kan tadi gue bilang nyokap gue itu kepikiran sampai berjemur pun dia nggak mau keluar karena Karena takut. jadi bahan omongan ya. Takut jadi bahan omongan. Oh gitu, pas kayak positifnya ya ada kayak Iya. gitu-gitunya. Saat positif ya. Iya, pas Pas positif. negatif sih udah alhamdulillah. Tapi gue mau berpesan juga nih sama semua orang yang belum kena COVID ataupun yang udah pernah kena Itu nanti COVID. jangan dulu, nanti. Enggak, yang masa berjemur ini. Oh, masa berjemur. Ulang ya. Nah, gue mau beri himbauan ke semua orang yang udah kena COVID ataupun yang belum kena COVID. Nah, COVID itu bukan salah satu aib, bukan aib ataupun bukan Bukan penyakit yang menyeramkan, menularkan Iya. banget. Karena apabila kita deket orang COVID tapi kitanya imun kita lagi bagus atau terus kita pakai masker dan segala macem, itu lu nggak bakal ketularan, men. Benar-benar. Itu diambil dari ceritanya Upi tadi ya. Iya. Jadi istilahnya kalau ada orang berjemur yang lagi COVID itu nggak usah diomongin lah, ngapain Kasih sih? support dong. Karena yang ada support sistemnya itu yang dibutuhin biar dia cepat-cepat negatif. Ini malah diomongin. Soalnya bikin ngedrop ya. Sebenarnya kalau kata gue sebenarnya kalau kayak gitu-gitu itu balik lagi ke diri kita dan ke imun kita sih Nggak, sebenarnya kadang ya. kalau orang kayak gitu kayak kurang pengetahuan yang Kurang edukasi. kurang edukasi juga. Dan kebanyakan lihat lambe turah gitu-gitu. Bisa Iya. Kurang edukasi, kurang Kurang literasi, kurang apa sih berselancar di internet. gitu gitulah. Mungkin dia lihat internet tapi kayak segelintir doang Iya, ya, cuma iya. depannya Iya. doang. Iya. Lihat internetnya Facebook. Iya, jadi Facebook kayak itu banyak. iya. Oh iya bisa jadi. Depan apa kayak kepala kayak judulnya doang nih dia Judul lihat. doang, malas baca. Malas Terus baca. kayak video-video yang hoax itu kan banyak tuh kayak di TikTok atau di Facebook, Iya. Instagram juga kadang ada. Mungkin Jadi percaya aja mungkin mereka. kalau menurut gue sih belum tentu yang lo dengar itu benar gitu. Masalahnya yang lo dengar itu belum tentu benar. Lebih baik lo lihat aja dulu gitu kan Lebih baik kenyataannya, cari tahu dulu kebenarannya gitu. Oke. Sekarang tips dari kalian-kaliannya apa? Kalau gue sih ada sih tips sebenarnya. Ini pun gara-gara si Hafiz kemarin. Dia Tips lebih buat apa? lebih lama isomannya sebenarnya gara-gara dia makan mie. Stres juga. Enggak lu gara-gara makan mie. Iya, makan mie. Emang nggak boleh? Jangan kalau misalkan lagi Covid itu jangan sekali-sekali makan mie. Itu MSG-nya tinggi banget. MSG-nya tinggi bikin imun turun. Terus? Nggak boleh. Makanya kemarin pas lu ngirimin gua mie juga gua nggak makan. Karena gua dapet DM dari salah Oh satu gitu nggak tahu. teman gua, lu kenal Desi nggak? Anak Temen SMA kita dulu. sama kita si Desi. Nah, dia bilang, "Bro, itu mie jangan dimakan ya," kata dia. Emang kenapa deh? Imun gua soalnya turun gara-gara makan mie, jadi gua isoman lebih lama, kata dia gitu. Oh, jadi Oh ya udah, makanya gua agak singkirin gitu. Nah kebetulan gua nggak taw nih, gua nggak kabarin ke dia masalah begituan. Dia makan aja. Karena Dia gue pas saking lagi- keselnya ya. 14 hari ya lu PCR ya. Enggak, hari ke 10. Hari ke 10 PCR itu masih positif. Dia bilang itu di ini lu makan apaan aja tis gini. Gue sih makan mie kemarin segala. Lu ngapain makan mie sebelum PCR? Nah, baru deh pas ke hari ke 16 udah negatif. Nah, dia lebih lama. Nah, itu dari Upi apa nih? Tips-tipsnya atau saran atau buat terutama buat pejuang negatif dulu deh, apa deh buat mereka deh. Untuk
yang pejuang positif untuk ke negatif mungkin Iya, ya. buat yang lagi intinya Berjuang. yang lagi reaktif lah ya, buat mereka tuh Positif. apa tipsnya? Pokoknya yang penting pikirannya tuh happy happy aja ya, jangan terlalu banyak. Itu kan justru yang bikin mungkin cepat negatif itu, mungkin kalau pikiran kita Tingkat kan stresnya. nggak mikirin yang aneh-aneh, di bawah happy aja gitu. Itu Jadi bisa kalau kita lagi sakit positif aja pikirannya. positif aja pikirannya gitu. Jangan terlalu Positive nanti vibes. kalau gue kayak gini, orang-orang mikirnya kayak gini jadi tambah bikin imun ngedrop kan. Yang penting positive thinking aja. Sama olahraga kali ya, namanya olahraga. Iya. Enggak sih, gue enggak olahraga. Gue olahraga. Gue enggak sama sekali tau. Kalau dia Basic mungkin aja sih. buat yang Nggak ada lagi sih. Kalau berjuang, misalkan yang lagi berjuang, apa ya? Selain yang tadi berpikiran positif, mungkin buat yang nonton nih, kalau keluarganya ada yang kena, itu kasih support system lah. Jadi disupport terus supaya dia negatif, jangan ditanya-tanyain terus ada sesak napas apa enggak, ada ini apa enggak, itu benar sebenarnya jangan ditanya, soalnya ntar bakal jadi kepikiran. Jadi kayak misalkan di chat aja, lu kalau misalkan ada apa-apa kasih tahu aja. Jadi setiap dia ada apa-apa ngabarin, jadi nggak usah ditanya-tanya lagi. Ditanya sesak napas nggak? Kita kalau ditanya, lu coba napas deh dengan normal, lu pasti bakal sesak napas tau. Oh, iya? Kalau digituin, mungkin lebih yang nge-support kasih makan makanan kali ya, Iya, buat support kalau ngasih keluarga yang kena. Kalau Hafiz buat para pejuangnya ini, pejuang negatif. Ya benar, positive vibes itu kita perlu banget. Karena kalau kita berpikiran negatif, kesannya negatif terus gitu. Nonton yang bikin lo ketawa, yang lucu intinya. Itu banyak banget DM di IG gue yang suruh nonton Larintil. Gue bilang, gue malah nonton setiap penonton Larintil gitu kan. tiap di atas malah kita nonton. Iya, itu obat sih buat gue tuh, nonton Larintil. Terus kayak ngeliat TikTok nih, ajaran dia, racunnya nih, gue nonton. Terus intinya sih pertama kita harus lawan nafsu makan menjadi nafsu makan menjadi nafsu makan. Jangan terlalu sugih sekali ya. Nah, pokoknya ketika lo berpikiran lo nggak nafsu makan, dan apalagi lo ucap, udah kedepannya lo bakalan nggak bisa terima itu makanan. Jadi harus berpositif vibes. Oke. Karena kalau kata gue, omongan itu ada sebuah doa. Karena kalau kita, apalagi kalau kita berpikir, karena kalau gue punya mindset tuh, kalau kita berpikiran negatif, pasti aura negatif itu akan ada di dalam diri kita terus-terusan. Tapi kalau kita berpikiran positif, insya Allah akan positif, aura positif kita tuh akan ada gitu. Lebih, iya, lebih yang kayak yang tadi gue bilang, jangan ditanyain lu sesak napas nggak, itu jadinya jadi kepikiran sama orang yang kena sakitnya itu jadinya. yang penting kita ya udah, kalau misalkan ada teman atau keluarga yang kayak begitu, kenapa terinfeksi reaktif, ya kita lebih kasih ke supportnya tuh dalam bentuk ya kasih makanan aja, dikasih asupan vitamin aja, didokin vitamin makanan yang bergizi aja, jangan malah ditanya lo kenapanya gitu, karena itu bukan pertanyaan yang penting kok buat gua kayak gitu ya. Penting, jadi yang ditanyain itu lu butuh apa, udah gitu aja. Dan tolong hindarin tuh ya buat kalian semua gitu, hindarin pertanyaan ke teman kalian yang sedang berjuang sakit. Tolong hindari pertanyaan yang lu nular dari mana. Itu pertanyaan bodoh Karena kita buat juga gue. nggak tahu sebenarnya. Karena Siapa sih yang mau juga? Iya, kita mau sakit juga dan gitu. yang paling penting penyakit terinfeksi COVID ini bukan suatu keburukan gitu. ya, bukan suatu kejelekan ataupun Bukan- yang bikin bukan lo bencana. drop gitu. Bukan, karena kita mungkin hikmahnya kali dari ini, hikmahnya dari kita kalau misalkan kita terinfeksi, hikmahnya tapi kita akan lebih sehat lagi, lebih jaga kesehatan, Jaga lebih makan juga sih, jaga pola makan, itu hikmahnya. Jadi jangan dijadikan suatu kita positif itu jadi suatu musibah, itu jangan. Itu tapi kita ambil hikmahnya aja sih kalau menurut gua. Hafiz aja jadi olahraga tuh. Jadi semangat dia. Gue nih selama selama sakit kemarin, gue tuh emang lebih banyak chatannya sama Jo kan.
dia juga suka nanya Dut gimana, terus nanya nih kita apa namanya konfirmasi Sharing ini dari mana ya gitu kan. kita tarik benang merahnya nih, kita ngapain aja nih setelah ini Gue gitu. banyak analisa nih berdua dia pas sakit kan. Jo, padahal kita syuting ke keluar kota, ke Bogor, ke Bandung, Teman naik lebih banyak naik sebelumnya, itu, kan? sebelumnya Kita nggak kenapa-kenapa Iya. gitu. itu kita ngafe bareng, terus makanan apa namanya kayak Itu ininya aja kemarin banyak orang lah udah gitu. lihat ya kan di Bandung ngapain aja gitu kan. Itu kan istilahnya orang rame. Berenang ya kan. Kita juga lebih baca kita kalau kita Kita aja masih baik-baik aja lah ini. kita kalau lama tuh lebih banyak yang di luar kan ya. Kalaupun di luar kita nggak terlalu lama kan, kita Iya. lebih banyak yang staycation-nya gitu. Makanya seperti dia- itu. Tapi ya kembali lagi ya, ini udah garis. Iya. Udah Ya, jalan suatu- Tuhan, udah. Suatu hikmah aja sih, kita ambil Nah, hikmahnya aja. itu bisa dijadiin tips juga tuh. Jadi kalau misalkan kalian yang sakit panas terus batuk apa segala macam, lebih baik jujur sama teman kalian, jangan diumpet-umpetin. Itu teman kita anosnya diumpet-umpetin. Dia ngerasa biasa aja kayak sakit flu. Gue kira cuma flu doang, itu nggak bisa Bukan dia nyium. bilangnya apa? Iya flu nggak bisa Flu nyium. nggak bisa nyium dia bilang. Mampet. Mampet. Padahal mah anosmia. Oh mungkin orang itu nggak paham kalau tentang kayak gini-gini ya. Jadi dia masa Edukasi, polos. Sebenarnya dia paham, cuman dia nggak kepikiran sampai sana karena dia nggak apa ya, dia mikirnya yang lain. Di tempatnya dia itu ada banyak yang kena demam Ya berdarah. udah kita nggak boleh nyalain orang, kita kan sambil hikmahnya. Ya kan? Biarin Kita ambil dia juga kan hikmahnya. nonton. Dia juga nonton. Kasihan orang itu loh. Lagi Dia nangis di pojok. katanya di tempat rumahnya itu banyak yang demam berdarah. Dia bikin demam Dia berdarah. mikirnya demam berdarah, bukan kopi. Emang demam berdarah hidungnya mampet. Ini dia awalnya panas 38 Nah, dia bilangnya dia Padahal gue udah mau nyumbangin 1 kantong darah kalau dia demam berdarah. darah nyamuk kebon dong. Nah, terus pertanyaan gue, Bapak apa? Jangan ya, kita jaga kesehatan aja ya. Ntar gue bilangin, gue beliin buku pandangan tadi. Kalian mau bikin buku cerita kali aja gitu. Buat rangkuman saya nanti. Udah itu aja nih yang mau kalian bagikan ke teman-teman kita. Nah guys, jadi itu pengalaman dari sahabat-sahabat gua yang pernah terinfeksi COVID-19. Nah, kalian bisa ambil hikmahnya dari cerita teman-teman gua ini gitu kan, yang menurut kalian tuh oh seperti ini ya. Kalau menurut kalian itu masuk logikanya masuk logikanya masuk. Masuk logika. masih bisa ditangkap daya nalar kalian ya. Ya kalian tuh pasti bisa nangkep obrolan kita ini gitu. Kalau COVID ini ada. Yang nggak bisa ditangkap omongan lu dari tadi. Nggak jelas Paling banget. iya. Oh, sama gue juga nggak jelas. Beli Gue ya. nggak paham deh. Kemana sih arahnya, gue bingung. Oh, gue kayak jarum puncak tau nggak? Yang penting nyampe aja ke ujungnya. Gimana? Kok nggak ada muka guanya? Nah itu guys, pengalaman dari teman-teman gue, sahabat-sahabat gue yang pernah terinfeksi COVID-19. Kalian bisa ngambil hikmahnya aja dari cerita-cerita kita ini gitu kan. Ya pada intinya sih COVID-19 itu ada ya. Ada ya. Cuman kita bisa terpapar atau tidak itu tergantung kitanya aja sih. Bisa jaga kesehatan dan imun kita lebih baik. Lebih penting tuh imun kita aja sih diutamakan. Prokes dan juga ya prokesnya diutamakan gitu. Prokes diutamakan. Oke. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa Tadi kita nggak dulu ngomong di awal. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe-nya. Jangan lupa 3D official. jadi jangan lupa nyalain apanya? Lonceng. buat, buat kalian kalau ada saran, kritik ataupun mau berbagi pengalaman juga bisa di komen aja. Kalau mau di review Berbagi makanan boleh. itu. Nanti kita review, kalau disitu tenang aja. Itu bisa di komen aja di kalau kita. ada yang mau review sekarang udah ada CP-nya, kok udah kontak person. Bisa dihubungi ke CP-nya aja. Ke Bapak Rafi. Semoga kita bisa mereview undangan-undangan kalian.
Oh ya, jangan sampai lupa juga nih, kita terima kasih sama Sarsen Coffee. Sarsen Coffee. Sarsen Coffee. Dia nggak cuma coffee shop, dia ada coklatnya juga ya. Jangan ngomong coffee shop. Coffee shop itu tempat. Salah banget. Jadi maksud Tati yang ini di sini tuh nggak cuma kopi. Iya, ini kalau maksud dia ini coffee shop, tapi bukan cuma kopi doang, ada Kopi coklat dan juga. ada non-kopi gitu. Kopi dan non kopi gitu. Jadi nggak usah khawatir buat Ya, lo yang nggak suka kopi masih bisa nongkrong di sini. Jadi Tempatnya juga nyaman kok. Berterima kasih kalau udah dibolehin syuting di sini gitu kan. Banyak. Gularannya Bisa kali bala-bala kalau di sini rame ya kan. Tadi kopi pesan apa tadi gue lupa. Susu ini SGM. Biar gede dong. Apa Pi? gularen, kopi gularen. Kopi Gulan Aren. Kalau Jep? Ini tadi apa namanya? Macchiato. Macchiato ada Caramel macchiato. Salted caramel macchiato bersama Nah, manis. jadi saat ini kita sebenarnya lagi kesini pas lagi promo 17-an. 17-an. Iya. Jadi Oh, harganya semua 17. all price 17.000. Nah, kayak gue gak mau rugi mesennya harganya mahal jadi 17.000. Dia kayaknya bukan cuma 17, mungkin kalau ada event itu dia bakal ada promo-promo gitu. Lo pantengin aja di IG-nya ya. Ada IG-nya ya? Ada. kan? Tapi dia ada nih di sini. Ada IG-nya kok. Lo pantengin aja Tadi kalau spill sama ada aja. promo-promo lo bisa Di datang di sini. deskripsi ada. Tempatnya juga luas kok kalau buat kongko-kongko, buat 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 pacaran bisa. sekampung Buat kali ya, pacaran. sekampung bisa kok di sini. Buat pacaran bisa. Pacaran bisa banget. Bisa banget. Oke, sampai di sini aja perjumpaan kita. Terima kasih ya. Dadah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.